Halo, selamat datang lagi di Hemakai. Oke, hari ini kita akan bahas satu topik yang menurut saya penting buat kita untuk tahu semua. Ke depan ini kehidupan kita akan semakin terkontrol, semakin terbatasi. Jadi saya pernah berpikir dan sering bertanya dalam hati gitu. Di kitab Wahyu dibilang bahwa kita tidak akan bisa menjual atau membeli apapun kalau kita tidak memakai tanda itu. Pernah nggak kalian penasaran bagaimana ke depan ini Antikris akan menguasai dunia? Dengan cara apa dia akan menguasai dunia dan bagaimana dia mempengaruhi orang-orang untuk memakai tanda ini? Oke, jadi saya beberapa kali terbang setelah masa-masa COVID selesai. Saya merasa ada yang tergelitik. Dulu waktu masa COVID kita tidak akan bisa terbang kalau tidak ada tanda vaksin 2 kali. Bahkan yang terakhir adalah vaksin yang ketiga. Pernah tidak kebayang? Sekarang kita mau transaksi apapun, kita dimintain KTP, BPJS, NPWP, semua aspek kehidupan kita tuh akan terbongkar, terbuka, terekspos melalui 3 data ini. Nah, ini yang saya mau coba bahas. Satu faktor lagi adalah di keuangan. Pernah kebayang kalau misalnya satu hari kita harus memakai tanda-tanda tertentu untuk bisa transaksi. Misalnya memakai chip, memakai kartu, memakai apapun, tapi itu kan berbentuk fisik, melainkan digital. Nah, ini yang saya mau bahas adalah topik yang sedang hot-hotnya. Ini semua, menurut saya semua harus tahu. Topik kita kali ini adalah tentang CBDC. Apa itu CBDC? Jadi CBDC ini adalah bentuk mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral, di mana bank sentral adalah bank kepunyaan negara ya. Dengan CBDC, bank sentral memiliki kontrol penuh atas mata uang digital tersebut. Nah, mode-mode CBDC ini nanti akan mungkin ada 2 ya. Saat ini yang saya baca dari data-data yang beredar, atau sumber-sumber dari dunia, sumber-sumber dari negara-negara yang sudah memakai CBDC, itu ada model namanya di mana disebut model yang terpusat, di mana bank sentral memiliki kendali penuh atas distribusi dan kebijakan CBDC itu. Dan kedua adalah model yang terdesentralisasi, di mana distribusi dan penggunaan CBDC terjadi di jaringan blockchain yang terdesentralisasi. Dan setiap model itu mempunyai karakteristik dan manfaatnya masing-masing. Jadi beda-beda ya. Kalau yang satu itu kan sudah pasti sudah dikontrol penuh oleh bank sentral. CBDC ini fungsinya apa? Fungsinya itu adalah semua orang yang memakai CBDC ini akan mempunyai transaksi yang lebih cepat dan murah. Terus inklusi keuangan yang lebih luas, jangkauannya lebih gampang, dan inovasi dalam layanan keuangan. Selain itu, adopsi CBDC juga mempunyai dampak terhadap stabilitas perbankan dan infrastruktur keuangan. Dan juga penggunaan CBDC itu tidak harus orang-orang yang punya rekening bank. Mereka yang tidak punya rekening bank pun bisa mengakses dan menggunakan pembayaran dengan CBDC karena CBDC itu dikontrol oleh bank sentral. Jadi bank sentral itu sudah pasti akan meminta data-data orang tersebut yang memakai fasilitas CBDC ini. Nah, lalu apa sisi negatifnya CBDC ini? Ini yang mau kita bahas. Kalau kita sudah memakai CBDC, itu artinya semua data-data kita, semua identitas kita, keuangan kita, semua yang sumber keluar masuk uang kita akan dipantau, akan kelihatan. Ini mempunyai dampak yang cukup besar ya kepada pribadi yang memakai CBDC. Informasi ini akan terekspos dan akan ada orang-orang yang mengetahui secara besar skala-skala keuangan kita. Dan di situ juga bank yang mengeluarkan CBDC juga bisa mengontrol penggunaan uang-uang ini. Gitu. Misalnya, contoh, saya seorang pebisnis yang menjalankan bisnis. Pada saat saya memakai CBDC, bank akan tahu uang ini masuk dari mana, uang ini siapa yang masukin, perusahaan apa yang memakai uang ini jalurnya kemana, itu bisa dengan sangat cepat diketahui. Dan resikonya adalah
Uang itu pun bisa dibatalkan secara digital karena itu bentuknya digital. Jadi uang di rekening kita bisa diblok, bisa dihapus karena bentuknya digital, di angka di komputer. Jadi kalau atau kita bermasalah sama negara atau mempunyai rekod yang tidak baik ataupun yang melawan pemerintahan itu, data-data kita bisa dihapus dengan gampang. Keuangan kita bisa dinolkan, semua bisa dihilangkan karena semuanya berbentuk digital dan dikontrol penuh. Bayangkan kita mau transaksi apapun harus pakai KTP, harus pakai BPJS, harus pakai NPWP. Ini nanti akan digabungkan menjadi satu. Itu chip dari A sampai Z, nama, data, biodata, keluarga, rekening bank, pekerjaan, uang keluar masuk, nomor rekening berapa, apa aja asetnya, di mana aja, dan apa aja hutang-hutangnya, semuanya akan terekspos, terbuka secara jelas seperti membaca koran, seperti melihat matahari di waktu siang. Ini yang akan terjadi, guys. Ada positif dan negatifnya, dan Indonesia akan segera memasuki konsep CBDC di bulan Juli 2023 loh. Dunia sudah banyak yang mengadopsi CDC ini gitu. Salah satunya di China dari tahun 2014 saya baca. Mereka memakai e-yuan, elektronik yuan. Swedia memakai elektronik krona. Beberapa negara Eropa juga sedang melakukan penelitian dan eksperimen tentang CBDC ini. Karena secara negara itu menguntungkan. Jadi apakah kita sudah siap untuk mengusung teknologi ini? Menurut Bank Indonesia, masih perlu 1,5 tahun untuk mendesain CBDC di Indonesia. Nanti akan ada 3 jenis pembayaran di Indonesia. Yang satu masih memakai fisik, seperti uang kertas, logam. Yang kedua akan memakai pembayaran, contohnya seperti e-money, e-card. Dan yang ketiga adalah CBDC, e-rupiah atau rupiah digital. Nah, itu aja yang mau saya bahas hari ini. Semoga ini bisa membuka wawasan kita. Ini mungkin tidak akan bisa dihindari kalau kita masih akan melakukan transaksi jual beli. Nantinya ke depan, dunia Amerika maupun Eropa akan membuat satu CBDC. Dan setelah semuanya sudah terbiasa menggunakan transaksi CBDC, maka akan lebih mudah untuk menggabungkan ini secara global atau secara massa. Dan ini akan terjadi pelan-pelan, akan di-push agenda ini, akan membuat satu mata uang, kita akan memakai satu pembayaran massa. Disitulah baru kita akan melihat apa yang sesungguhnya akan terjadi. Kalau kita menolak untuk mengikuti atau kita menolak untuk menerima chip ID sebagai identifikasi kita untuk menggunakan CBDC ini, di situ kita sudah harus mulai berpikir, apakah saya harus terima atau saya harus menolak. Ingat, akhir zaman sudah dekat. Jesus is coming. Ini sudah diprediksi, sudah ditulis di dalam kitab Wahyu, bahwa semua orang akan memakai tanda ini untuk melakukan transaksi jual dan beli. Apakah Anda akan menerima tanda ini atau Anda akan menolak tanda ini? Tulis di kolom komen di bawah ini ya guys. Apa pendapat kalian tentang masa depan uang digital ini? Share ya pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk notifikasi untuk video-video terbaru dari kami. Hey Makai!